Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Acep Wijana. Saya dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai laporan manajemen. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan siapa saja yang tergabung dalam kelompok 4. Yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Acep Wijana. Terus yang kedua Anissa, yang ketiga Asri Widya Astuti, yang keempat Benar Hersaning, dan yang kelima Famati Gulo. Namun sebelumnya kami minta maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan dan banyak tutur kata yang tidak enak didengar. Kami juga mohon minta maaf. Baik, ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, salah satu hal yang paling penting yaitu mengenai laporan manajemen. Nah, bagi kalian semua yang belum mengetahui apa itu laporan manajemen, maka dalam kesempatan ini kelompok kami ada beberapa agenda presentasi yang akan kami jelaskan, yaitu mulai dari pengertian manajemen, terus manfaat dari laporan manajemen, terus macam-macam dari laporan manajemen, dan contoh dari macam-macam laporan manajemen itu sendiri. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu mengenai laporan manajemen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian laporan manajemen. Laporan manajemen adalah laporan tentang informasi dari aktivitas perusahaan dalam kurun waktu dan periode tertentu. Bisa dalam laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Nah, laporan manajemen dapat memberikan pemahaman secara mendalam tentang kondisi perusahaan tersebut, dan laporan manajemen juga bisa memberikan informasi secara lebih spesifik dalam bentuk data keuntungan dan data kerugian yang berasal dari setiap departemen, tim, atau kelompok kerja, serta jenis proyek, data pencapaian, dan data penggunaan. Nah, kenapa laporan manajemen itu lebih spesifik dibandingkan dengan laporan keuangan? Karena bisa kita ketahui bahwa dalam suatu laporan manajemen itu data yang dilampirkan kepada pihak manajemen itu tidak hanya laporan keuangan saja, melainkan bisa laporan tentang data stok barang, terus data karyawan, terus data pengeluaran perusahaan, dan data-data yang lainnya. Yang kedua, manfaat laporan manajemen. Yang pertama, untuk mengetahui secara spesifik tentang kondisi dan performa setiap departemen dalam kurun waktu tertentu. Bila perusahaan mengalami kerugian, dengan adanya laporan manajemen akan jauh lebih mudah untuk melacak dan menemukan sumber kerugian. Terus yang kedua, laporan manajemen dapat mengindikasi adanya masalah pada salah satu tim, departemen, atau proyek, sehingga pihak pimpinan atau manajemen perusahaan bisa segera membuat kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya. Terus yang ketiga, sebagai bukti nyata yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, karena pihak manajemen lebih membutuhkan laporan manajemen daripada laporan keuangan yang lebih bersifat kuantitatif. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Astri. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai macam-macam laporan manajemen. Macam-macam laporan manajemen ini diantaranya yaitu yang pertama, laporan harian, kemudian yang kedua yaitu laporan mingguan, yang ketiga yaitu laporan bulanan, dan yang terakhir yaitu laporan triwulan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu laporan harian, di mana laporan harian ini biasanya berisikan tentang prestasi dan hambatan yang dialami pada hari itu juga. Nah, laporan jenis ini yang paling penting diketahui oleh pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya. Nah, contoh dari laporan harian ini seperti yang pertama,
laporan petty cash harian, kemudian yang kedua yaitu absen harian dan daftar upah harian, kemudian yang ketiga yaitu bon pengeluaran gudang, kemudian yang keempat yaitu bukti penerimaan barang harian, kemudian yang kelima resum transaksi harian, dan yang terakhir yaitu laporan harian proyek. Nah, di laporan ini biasanya bertujuan untuk mengetahui seberapa pekerjaan yang sudah kita selesaikan akan di-upgrade setiap harinya. Nah, itu akan dijadikan sebagai summary di laporan mingguan. Nah, kemudian selanjutnya adalah laporan mingguan. Laporan mingguan biasanya disampaikan setiap akhir minggu untuk merekapitulasi jumlah hasil kegiatan yang dihasilkan pegawai selama 1 minggu itu. Nah, bentuk laporan mingguan biasanya cukup dengan formulir atau diagram ataupun dengan grafik. Adapun laporan-laporan mingguan ini contohnya yang pertama yaitu laporan progres mingguan, kemudian yang kedua rencana kerja 2 minggu, kemudian yang ketiga yaitu opname pekerjaan borongan dan upah, kemudian yang keempat yaitu surat permohonan belanja dan kas, dan yang terakhir yaitu yang kelima laporan mingguan proyek, dan masih banyak lagi. Nah, itu diantaranya laporan mingguan, di mana yang akan dibutuhkan untuk laporan bulanan atau laporan-laporan selanjutnya. Mungkin cukup sekian, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya macam-macam laporan manajemen. Untuk bagian C, di sini ada laporan bulanan. Untuk perusahaan yang baik, perusahaan membutuhkan laporan bulanan yang terdiri atas yang pertama, laporan keuntungan rugi yang terperinci. Lalu yang kedua, analisis penjualan dan inventaris produk sertaan atau kelompok jasa. Yang ketiga, analisis dari arus kas, debitur, kreditur, dan ikatan keuangan. Yang keempat, analisis rasio intern yang menawarkan tingkat efisiensi dan menyorot kecenderungan dengan perbandingan antara rencana dan realisasi sebenarnya. Lalu untuk yang D, di sini ada laporan triwulan. Laporan bulanan akan tersedia setiap bulan yang memuat banyak sekali isu berikut. Yang pertama, 1 laporan terperinci wacana posisi keuangan. Lalu yang kedua, perbandingan industri intern dan ekstern sebagai tolak ukur efisiensi. Lalu yang ketiga, analisis kecenderungan secara lebih terperinci daripada yang biasanya disediakan setiap bulan. Lalu yang keempat, informasi wacana bisnis kini untuk memungkinkan meninjau kembali kegiatan dan memproyeksikan rencana masa depan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada contoh macam-macam laporan manajemen. Untuk yang A, di sini ada 2 contoh laporan harian. Yang pertama di sini ada bon pengeluaran gudang. Untuk bon pengeluaran gudang sendiri di sini ada nomor, terus jenis material, unit, volume, harga satuan, jumlah, dan spesifikasi. Dan mungkin bisa ditambahkan untuk di bagian bawahnya, ini bisa ditambahkan oleh diketahui oleh siapa, diterimanya oleh siapa, yang menyetujuinya siapa, dibuat oleh siapa. Lalu di contoh kedua di sini ada contoh absensi harian dan daftar upah pekerja harian. Untuk di daftar absensi pekerja sendiri, di sini untuk tabelnya di sini ada nomor, nama pekerja, terus jabatan, upah per hari, terus lembur per jam, terus tanggal atau hari, terus jumlah hari kerja, jumlah jam lembur, jumlah upah hari kerja. Di sini salah satu contohnya nomor 1 Agus, jabatan sebagai tukang, terus upah per hari itu 85.000. Terus untuk jumlah masuknya, daftar absennya di sini diisi di tanggal atau hari. Terus selanjutnya isi jumlah hari kerja 7. Terus total jumlah hari kerja dikali untuk jumlah upah hari kerja itu yaitu total dari jumlah hari kerja dikali dengan upah per hari, yaitu untuk Agus sendiri 7 hari kerja dikali 85.000 yaitu 595.000 untuk upah hari kerjanya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada contoh laporan mingguan. Di sini ada salah satu contoh yaitu surat permohonan belanja dan kas.
Untuk surat permohonan belanja dan kas sendiri, untuk tabelnya di sini ada uraian, quantity, terus unit, terus ada harga satuan, terus ada jumlah dan spesifikasi. Di sini ada salah satu contohnya yaitu kas, yaitu pemindahan meteran listrik. Lalu ada kuantitinya yaitu 1, terus unitnya yaitu LS, dan harga satuannya yaitu 500.000. Lalu jumlahnya 500.000, yaitu karena kuantitinya jumlahnya cuma 1, jadi 500.000. Lalu yang kedua itu ada upah, yaitu kasbon mandor ewon, kuantitinya 1, kode unitnya 1, dan harga satuannya 1 juta. Karena kuantitinya 1, berarti jumlahnya 1 juta. Lalu di sini ada listrik, kuantitinya 1, harga satuannya 1, jumlahnya 1 juta. Jadi untuk upah sendiri yaitu totalnya 2 juta. Lalu di sini ada operasional, yaitu pulsa listrik, kuantitinya 1, unitnya LS, harga satuannya 200.000, jumlahnya 200.000. Lalu jumlah harga spesifikasinya untuk operasional yaitu 200.000. Lalu ada kontrabon, untuk spesifikasinya yaitu 11.200.000. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee-ka, saya Anissa akan mempresentasikan mengenai laporan bulanan. Laporan bulanan adalah laporan yang dibuat berdasarkan data rekupan dari laporan mingguan yang sebelumnya sudah dibahas oleh Abenar. Di dalam laporan keuangan bulanan, di antaranya terdapat laporan laba rugi, analisa penjualan dan inventaris, laporan arus kas, dan analisis rasio keuangan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu laba rugi dan yang lainnya, karena ini pernah kita bahas di semester sebelumnya. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban-beban seperti beban listrik, beban gaji, iklan, keamanan, dan lain-lain yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Yang kedua yaitu analisis penjualan dan inventaris produk maupun jasa. Untuk di perusahaan dagang sendiri biasanya berbentuk kartu persediaan barang, baik itu menggunakan metode FIFO, LIFO, maupun average. Untuk selanjutnya yaitu analisis dari arus kas, dibuat berdasarkan laporan laba rugi periode yang sedang berlangsung dan raca yang sedang berlangsung dengan raca periode sebelumnya. Tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas juga memiliki manfaat baik bagi investor, kreditor, maupun lainnya. Untuk menilai seberapa besar sih kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan atau membayar dividen kepada investor. Jadi biasanya sebagai penanam modal, investor tuh ingin tahu apakah modal mereka telah dipakai dengan tepat atau tidak. Tidak semata-mata memberikan uang mereka secara cuma-cuma tanpa mengetahui pergerakan arus kas dari perusahaan tersebut. Catatan atas laporan keuangan yang baik tentunya akan membuat investor yakin terhadap perusahaan tersebut. Yang terdapat di dalam laporan keuangan seperti laporan raca, laba rugi, arus kas dalam periode tertentu. Kita langsung ke contoh aja ya. Yang pertama yaitu gross profit margin, perbandingan antara laba kotor dengan penjualan atau pendapatan yang ada.
Berikut jabaran rasio statement laporan laba rugi dari PT ABC. Pertama, gross profit, penjualan neto dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan neto, yaitu 4 juta dikurangi 3 juta dibagi 4 juta dikali 100%, hasilnya yaitu 25%. Untuk selanjutnya yaitu operating profit adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Sebagai contoh ya, penjualan neto dikurangi harga pokok penjualan dibagi biaya admin dibagi penjualan neto. 4 juta dikurangi 3 juta dikurangi 570.000 dibagi 4 juta dikali 100%, hasilnya yaitu 10,75%. Jadi di sini dibulatkan menjadi 11% ya. Untuk selanjutnya yaitu operating ratio adalah rasio untuk mengukur biaya operasi terhadap penjualan. Semakin kecil angka rasio menunjukkan kinerja yang semakin baik. Sebagai contoh, harga pokok penjualan ditambah biaya admin dan umum ditambah biaya penjualan dibagi penjualan neto. 3 juta ditambah 570.000 dibagi 4 juta dikali 100%, yaitu 89,25%. Jadi setiap penjualannya memerlukan biaya 89%, di sini juga dibulatkan. Semakin besar rasio makin buruk. Jadi bagusnya tuh kalau rasionya tuh rendah. Yang terakhir yaitu net profit margin adalah perbandingan total jumlah laba bersih dengan total jumlah pendapatan perusahaan. Net profit margin, keuntungan neto yang sesudah pajak dibagi penjualan neto, yaitu 240.000 dibagi 4 juta dikali 100%, hasilnya yaitu 6%. Setiap penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famatikulo dan di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan triwulan. Laporan triwulan adalah laporan yang akan selalu tersedia setiap bulannya untuk memuat suatu rincian posisi keuangan. Nah, di sini juga ada contoh untuk laporan triwulan untuk anggaran penjualan dan anggaran pembelian sepeda per triwulan tahun 2015. Di bagian A, anggaran penjualan sepeda triwulan tahun 2015 terdapat dua jenis sepeda yang berbeda, yaitu sepeda lipat dan sepeda gunung. Di sepeda lipat sendiri di situ ada bulan, unit jual, harga, dan jumlah, kemudian nanti totalnya. Nah, untuk mendapatkan jumlah ini, unit jual dikali harga. Contohnya pada bulan Januari unit jual 65 ya, dengan harga 3 juta. Nah, 65 kali 3 juta sama dengan dapat hasil 195 juta. Nah, untuk mendapatkan totalnya 195 juta ditambah 160 juta, hasilnya 355 juta rupiah. Kemudian bagian B, anggaran pembelian sepeda per triwulan tahun 2015. Nah, di sini ada bulan, unit jual, persediaan akhir, persediaan awal, unit pembelian, harga beli, dan total. Nah, untuk mendapatkan totalnya, unit pembelian dikali harga beli. Contohnya, pada bulan Januari, unit pembelian 60 dikali harga beli 2 juta rupiah, jadi totalnya 120 juta. Sebagai kesimpulan dari penjelasan kami di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan untuk manajemen sangat penting bagi pegawai administrasi. Pegawai administrasi harus mengetahui dan memahami hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan. Dan kemudian, laporan yang memiliki fungsi komunikasi, pertanggungjawaban, informasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan organisasi.
Laporan yang baik hendaknya memenuhi syarat-syarat mengenai mutu sebagai berikut. Yang pertama, kecermatan. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, kepandaian. Yang keempat, kesederhanaan. Dan yang kelima adalah kejelasan. Jika kelima hal tersebut terdapat dalam suatu laporan yang dibuat, maka akan memudahkan yang pertama, bagi organisasi, bagi pelaksanaan tugas, bagi manajer, dan bagi petugas organisasi sebagai pelaksana. Nah, untuk fungsi bagi organisasi sendiri dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi perkembangan organisasi serta kelebihan dan kekurangannya. Kemudian bagi pelaksanaan tugas dapat menunjukkan sesuatu yang perlu disempurnakan untuk kegiatan organisasi. Yang kemudian bagi manajer dapat menyediakan berbagai data untuk membuat keputusan dan tindakan selanjutnya yang tepat pada sasaran. Yang terakhir bagi petugas organisasi sebagai pelaksana. Nah, dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kesimpulan dan penyampaian gagasan baru kepada atasannya. Demikian hasil kerja kelompok kami, dan sebelumnya jika ada yang salah baik dari segi penyampaian maupun dari segi isi materi, mohon dimaafkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.